semuanya, selamat datang di channel YouTube L1 Umbra. Video kali ini kita ada ujian dari mata kuliah prosa fiksi, yaitu dosen pengampunya adalah Ibu Ahada. Adapun video ini dibuat karena kita ada ujian itu disuruh buat cerpen, dan cerpennya itu kita buat sendiri lalu kita ceritakan melalui video. Dan cerpennya ini mengenai pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke videonya, aku mau perkenalkan diri dulu. Karena ada pepatah yang bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau udah kenal, udah boleh sayang-sayangan. Oke, langsung aja perkenalkan namaku Rini Mariani Siahaan. NIM-ku nanti di sini. Yeah. Kalian bisa follow Instagram aku. Ini dia. Oke, kita masuk ke videonya. Jadi, judul cerpen aku adalah Si Kecil Yang Mengglobal. Kenapa aku buat judul cerpenku itu? Karena virus itu kan kecil, tidak bisa dilihat dari kasat mata. Makanya aku buat itu, dan dia mengglobal. Oke. Si Kecil Yang Mengglobal. Cerpenku ini aku buat dengan kisah nyata, yaitu aku melihat sekelilingku, yaitu keluargaku, dan aku buat cerpenku. Oke, aku akan cerita. Jadi seperti yang aku bilang, cerita ini kan adalah kisah nyata, yaitu dari keluargaku yang dimana aku rasakan dan aku alami. Jadi daripada aku capek buat cerpen yang lain, lebih baik aku menceritakan yang aku rasain gitu. Dan mungkin aku ceritanya akan lebih santai, karena ya gimana aku cerita ya berdialog seperti biasa, gimana di keluarga ya. Oke, aku akan mulai cerita. Jadi di keluargaku itu kita ada 5 bersaudara. Yang pertama si A, si B, si C, si D, si E. Jadi si A ini kakakku, kakakku lagi kerja. Yang kedua abang lagi skripsian. Yang ketiga kakak kuliah sambil kerja. Yang keempat kakak lagi kerja tahun ini, doakan akan kuliah. Yang kelima lagi kuliah. Jadi di keluargaku aku mempunyai seorang ayah alias bapakku yang masih bersama dengan kami, kelima anaknya. Jadi kita udah gak punya mama lagi. Singkat cerita, kita tuh semua punya aktivitas masing-masing sebelum mendengar adanya corona ini. Jadi di akhir tahun itu kita dengar kalau misalkan ada virus corona pertama itu di Wuhan ya, di Cina. Jadi kita tuh udah sebenarnya masih merasa aman karena belum masuk ke Indonesia. Tapi kita tetap masih ikutin namanya kejadian-kejadian atau apa sih yang terjadi di sana gitu, gimana penanganannya gitu. Setelah itu masuk tahun baru Januari itu bapak udah gak kerja lagi posisinya. Jadi kita tetap masih aktivitas, tapi bapak yang gak kerja gitu. Masuk Februari, di situ kita dengar kalau misalkan ada satu positif corona di Indonesia. Blok gitu dong, kita semua satu keluarga udah was-was gitu karena udah di Indonesia gitu. Dan sebenarnya patokan itu kan tingkat kematian tinggi itu adalah orang tua gitu. Yang harus kita jaga sekarang adalah orang tua gitu, karena imunnya udah rendah. Dan bapak udah umur itu udah nggak muda lagi gitu kan, udah tua. Yang kita jaga sekarang adalah bapak gitu. Jadi pemerintah kan anjurkan untuk kita di rumah aja. Jadi selama itu kita tetap di rumah aja, dan walaupun kita keluar kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita pakai masker, sanitizer, dan lain-lain. Selama kita 3 bulan di rumah aja, itu anjuran pemerintah. Semua berubah. Yang aku dari Pinang aku ke Batam, jadi kita kuliah di rumah aja, sama kakak juga gitu. Abang skripsian, bimbingan juga di rumah aja, dan jam kerja juga berubah. Orang kakak jam kerja berubah, dan syukur banget bapak nggak kerja gitu kan, jadi kesehatannya masih sangat terjaga gitu. Dan walaupun itu pun kita tuh punya kebun di sini, jadi bapak demi kesehatan juga paling nggak keringat, jadi bapak berkebun gitu. Jadi di rumah aja, kita tetap ibadah juga di rumah aja gitu, online. Setelah 3 bulan adanya new normal di bulan Juni. Jadi dengan adanya new normal dari pemerintah, kita udah melakukan aktivitas seperti biasa. Bapak udah kerja, kakak tuh masih kerja, cuman ya udah kembali lagi seperti normal, cuman masih dengan keadaan yang harus pakai masker karena itu udah menjadi kebutuhan pokok kita gitu kan. Tetap menjalankan protokol kesehatan, di mana-mana juga pasti gitu, cek suhu dan lain-lain. Di new normal ini kita cuman yaitu kita udah beraktivitas seperti biasa, dan syukurnya kita udah bisa ibadah di gereja, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah gitu. Kita duduknya jarak-jarak juga, yang biasanya 2 kali gitu kan, jadi 3 atau 4 kali kayak gitu. Dan sampai detik ini itu juga masih terlaksana di keluarga aku gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku ceritain tentang COVID ini di keluargaku, karena sampai detik ini peraturan masih new normal, dan
ya gitu, masih kegiatannya masih itu. Dan kita doain aja kalau misalkan COVID ini akan segera ditemukannya vaksinnya, karena menurut aku kalau nggak ada vaksin, corona ini nggak akan selesai. Jadi kita doakan sama-sama supaya pemerintah dan dunia sehat kembali dan kita bisa beraktivitas kembali. Dan saat ini tetap jaga kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Pokoknya jaga kesehatan kalian. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Dadah!